Selamat sahabat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari Sabat ini. Dan kita bersuka cita kembali dapat belajar pelajaran sekolah Sabat kita. Kita memasuki pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah? Kita akan lanjutkan pelajaran ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari Sabat ini menikmati berkat dan sukacita dari Tuhan. Kembali kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Terangi dan tuntun kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pendahuluan pelajaran sekolah Sabat kita pelajaran yang ke-6, Sabat petang 30 Oktober 2021. Untuk pelajaran pekan ini, marilah kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 1-9, Matius 15 ayat 1-9, Bilangan 25 ayat 1-15, 1 Korintus 10 ayat 13, Ulangan 4 ayat 32-35, dan Matius 5 ayat 13-16. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 8. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? 3 pasal pertama dari kitab Ulangan pada dasarnya adalah sebuah pelajaran sejarah yang mengingatkan orang-orang Israel tentang apa yang telah mereka lakukan hingga saat ini. Pada saat kita tiba di pasal 4, pelajaran sejarah berganti lebih ke model khotbah. Pengulangan tentang peristiwa-peristiwa itu bukan hanya sekedar memuaskan para penggemar sejarah. Gantinya, hal itu memiliki suatu maksud, yaitu untuk menunjukkan kepada mereka kuasa dan kasih karunia Allah yang bekerja di antara umat tersebut. Dan bahwa walaupun mereka telah mengacaukan perjanjian itu, Allah masih terus bekerja untuk menghormati perjanjiannya dengan mereka. Pasal 4 dimulai dengan kata Ibrani, sebuah kata sambung dan sebuah kata keterangan. Ve'ata, yang bisa diterjemahkan dan sekarang atau jadi sekarang. Mereka baru saja melihat kembali sejarah yang terjadi belum lama dalam hidup mereka. Hal itu untuk merupakan sebuah peringatan dari apa yang Allah telah lakukan dalam membawa mereka sampai pada titik ini. Sehingga atau jadi sekarang, sebagai tanggapan mereka harus melakukan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Mari lihat juga Ulangan pasal 10 ayat 12. Itulah sebabnya kata kerja pertama yang muncul sesudah jadi sekarang adalah sama. Kata kerja yang sama dalam bentuk yang sama dengan kata kerja yang digunakan dalam permulaan dan doa sema. Dan itu berarti dengar atau dengarkan atau turut. Sebuah kata kerja yang diulang-ulangi di sepanjang kitab Ulangan. Itulah sebabnya pasal ini dimulai, jadi sekarang hai Israel, oleh karena apa yang telah aku lakukan untuk kamu, maka kamu harus menurut akan hal-hal berikut. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari luangkan waktu kita setiap hari, belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajari pelajaran ini untuk mempersiapkan pada Sabat 6 November 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kemurahan dan berkat-Mu. Tuhan berikan waktu bagi kami belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami memiliki hati yang mau mendengar dan melakukan akan setiap perkataan dan perintah Tuhan. Berkati kami Tuhan, para pemirsa yang menyaksikan program ini, di dalam memasuki hari-hari bekerja kami. Berkat Allah tercurah bagi kami. Berkat rohani melalui iman dan kesetiaan. Berkat jasmani melalui kesehatan dan kekuatan. Dan berkat materi melalui setiap pelayanan, pekerjaan Tuhan cukupkan dan berikan berkat melimpah. Sertai dan lindungi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan oleh karena kita dapat mengikuti pelajaran sekolah Sabat hari demi hari. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari senantiasa ikuti program ini. Biarlah kita bertumbuh dan menikmati kemurahan Tuhan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita.